قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, tepatnya tanggal 7 Januari tahun 2025, kota Los Angeles, atau yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya kotanya para malaikat, ya. Kota terbesar kedua di Amerika Serikat, ya, kota terbesar setelah New York, ya, kota yang merupakan hunian orang-orang kaya, orang-orang elit, ya, kotanya orang-orang yang tersohor, ya, kota yang dibangga-banggakan oleh Amerika Serikat. Ternyata tepat pada tanggal 7 Januari 2025, kota tersebut menjadi lautan api kaum muslimin, ya. Kota tersebut hangus, dilalap oleh api. Bahkan kalau kita melihat cuplikan-cuplikan video, ya, ketika terjadi kebakaran, maka kota Los Angeles itu sudah seperti gambaran neraka kaum muslimin, ya. Coba kita lihat video-videonya kaum muslimin. Kaum muslimin, ya, kota Los Angeles sudah seperti, ya, neraka kaum muslimin, ya. Api di mana-mana. Bahkan apinya bukan hanya, ya, kecil, gedung-gedung tinggi terbakar juga kaum muslimin, ya. Sudah seperti neraka. Ribuan rumah, mungkin ribuan juga gedung hangus terbakar, ya. Pemukiman, ya, kemudian, ya, yang jelas ratusan ribu orang yang harus kehilangan tempat tinggal, ya. Bahkan kerugian yang dialami oleh kota Los Angeles itu kalau ditaksir, ya, sekitaran 50 miliar dolar Amerika kaum muslimin, ya. Atau sekitar 800 triliun lebih lah kaum muslimin, ya. Dan ternyata kaum muslimin, sebelum kejadian kebakaran di kota Los Angeles tersebut, ternyata orang nomor 1 di Amerika Serikat, Donald Trump, itu sudah mengucapkan bahwa sebenarnya dia akan menjadikan Palestina sebagai neraka, ya. Tapi, ya, belum sempat, ya, atau belum keturutan Donald Trump menjadikan Palestina sebagai neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menjadikan Amerika, ya, terkhusus di kawasan Los Angeles, ya, menjadi lautan api, ya, menjadi layaknya neraka, ya. Coba kita simak video statement dari Donald Trump yang mengatakan bahwa akan menjadikan Palestina sebagai neraka, ya, apabila tahanan-tahanan yang ada di sana, tahanan-tahanan orang Yahudi, orang Israel, ya, yang pro Mamarika, ya, kalau tidak dibebaskan, maka Palestina akan dijadikan neraka, ya. Dan akhirnya apa? Amerika yang menjadi neraka, ya. Coba kita simak videonya. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. Nah, kaum muslimin, itu tadi statement dari Donald Trump, ya. Dengan sombongnya Donald Trump menyatakan apabila tawanan tidak dibebaskan, maka
dia akan menjadikan Palestina ya, sebagai neraka kaum muslimin, menjadikan Timur Tengah sebagai neraka. Akan tetapi sebelum Donald Trump melakukan sesuatu ya untuk menjadikan Timur Tengah sebagai neraka, ternyata Amerika terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti neraka. Ya, kita lihat kaum muslimin ya. Kebakaran begitu dahsyat sampai meluluh lantakkan kota Los Angeles ya. Ratusan ribu orang yang harus kehilangan tempat tinggal. Ya, ratusan ribu rumah mungkin yang lenyap ya, dimakan oleh si jago merah. Ya. Dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan. Bukan tidak ada yang mengatur ya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang sombong seperti Donald Trump harus diberikan pelajaran yang seperti itu ya, supaya sadar ya, kalau mau sadar ya, supaya berpikir ya. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah dikisahkan kisah orang-orang terdahulu yang mereka memiliki kekuatan, yang mereka badannya besar-besar ya, yang mereka memiliki kekuasaan ya. Jadi kekuatan itu bukan hanya kekuatan dari sisi fisik ya, tapi dari sisi kekuasaan, dari sisi kedudukan. Berapa banyak orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kesombongan mereka. Ya, Firaun, ya, Qorun, Haman, Namrud, ya. Kemudian banyak kaum, ya, kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Lut, di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Ya, karena mereka merasa kuat, merasa hebat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Jangan berbuat sombong, jangan bersikap sombong seperti orang-orang terdahulu ya. Masih beruntung ini Donald Trump ya, masih diselamatkan ya, orang-orang Amerika masih banyak yang diselamatkan ya. Itu menjadi pelajaran betapa mereka mendukung genosida yang terjadi di Palestina. Ya. Kita lihat ya, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, ya, kehilangan hak untuk hidup layak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, hal tersebut dialami oleh orang-orang Amerika. Yang tadinya mereka berbahagia, mereka tersenyum, mereka gembira melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina di genosida, sekarang mereka pun mengalami hal yang serupa. Ya. Alangkah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjadikan kondisi Amerika seperti kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Alangkah mudahnya. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan bencana yang terjadi di Amerika ya, ini menjadi sebuah hal yang patut untuk disyukuri oleh kaum muslimin ya, karena jelas-jelas itu negerinya orang kafir yang jelas-jelas mereka memerangi kaum muslimin ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan apabila terjadi bencana menimpa orang-orang kafir, maka perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri ya, dan bukan termasuk perkara yang patut kita mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana tersebut. Ya, sekarang kita kalaupun berdoa ya, kita mendoakan mudah-mudahan ya, mereka yang pada saat ini ya memusuhi bahkan memerangi kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Dan andai memang mereka bukanlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atas mereka, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang terjadi atas mereka saat ini ya. Dan terakhir kaum muslimin, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya segera mengangkat ujian yang menimpa mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pahala dan memberikan banyak kebaikan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.